Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Abu Nawas, 2 kali terbebas dari kematian. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan hingga sampai di kampung pedalaman. Kampung tersebut berada di daerah gurun yang jauh dari tempat tinggalnya. Di kampung tersebut nampak keramaian dan ternyata ada kerumunan orang yang sedang membuat bubur. Ketika itu, Abu Nawas asik mengamati suasana. Tanpa disadari, ada puluhan pasang mata yang mengawasinya waktu itu. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas sudah tertangkap dan diikat oleh para penduduk setempat. Entah kenapa. Lalu dia pun dibawa ke tengah-tengah kerumunan orang yang sedang membuat bubur tersebut. Saat ada seseorang yang membawa golok yang sangat tajam mendekati Abu Nawas tidak tinggal diam saja. Abu Nawas mengucapkan sepatah kata. "Hei, kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang menangkap itu. Salah seorang dari mereka menjelaskan bahwa setiap ada orang asing, mereka akan menyembelih lalu mencampurnya ke dalam adonan bubur dan memakannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas ketakutan yang sangat mendalam. Namun, meski demikian, dalam keadaan terjepit, dia masih sempat berpikir dengan jernih. Kalian lihat saja, badanku kurus, kering, jadi dagingku tidak banyak. Kalau kalian mau, besok aku bawakan temanku yang badannya sangat besar, gemuk sehingga kalian bisa makan untuk 5 hari lamanya. Aku janji, maka lepaskanlah aku, kata Abu Nawas kepada kerumunan orang tersebut. Karena janjinya itu, akhirnya Abu Nawas dilepaskan. Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa teman yang gemuk. Terlintas di pikirannya bahwa sang Raja Harun ar-Rasyid seharusnya Raja tahu kondisi ini dan alangkah baiknya jika dia mengetahuinya sendiri. Gumam dalam hati dan pikiran Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid dengan berbagai bujuk rayu. Akhirnya dia berhasil mengajak raja hanya berdua saja. Sesampainya di kampung pedalaman itu, tanpa banyak bicara, warga langsung menangkap Raja Harun ar-Rasyid. Seketika itu, Abu Nawas pun segera meninggalkan kampung itu. Di dalam hati Abu Nawas berpikir, bila raja pintar, pasti dia akan bisa membebaskan diri. Tapi kalau tidak, maka raja akan mati. Gumam dalam hati Abu Nawas. Abu Nawas berpikir kembali. Begitu ya, karena dia yakin bahwa rajanya cukup cerdas untuk bisa meloloskan diri dari kampung pedalaman itu. Sementara itu, raja yang sedang ditawan tidak menyangka sama sekali akan disembelih warga kampung pedalaman yang masih merupakan wilayah kekuasaannya itu. Dalam keadaan takut, raja memiliki inisiatif juga rupanya. Jika membuat bubur, dagingku ini tidaklah terlalu banyak karena banyak lemaknya. Kalau diizinkan, kalian akan aku buatkan peci, kemudian dijual dengan harga jauh lebih mahal daripada harga buburmu itu, bujuk Raja Harun ke warga kampung pedalaman itu. Semua warga kampung pedalaman menyetujui dan meminta raja untuk menyelesaikan peci itu. Setelah peci itu selesai dibuat, Raja Harun ar-Rasyid dibebaskan.
Setelah raja dibebaskan, maka Abu Nawas segera dipanggil karena telah berani mencelakakan rajanya sendiri. Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar telah membahayakan aku. Kamu harus digantung, ujar Raja Harun ar-Rasyid dengan geram kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas minta diberi waktu untuk membela dirinya. Baiklah, tetapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga, ujar Raja Harun ar-Rasyid. Tuanku, alasan hamba menyerahkan kepada pembuat bubur itu karena ingin menunjukkan fakta kepada Paduka. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Paduka kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya, kata Abu Nawas kepada Raja Harun ar-Rasyid. Setelah mendengar pembelaan diri Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid menerimanya dan membebaskan Abu Nawas, dan setelah itu raja melakukan pembinaan kepada suku pedalaman tersebut. Maka dari itu, itulah rumor dari kisah-kisah cerita Abu Nawas yang selamat dari kematian 2 kali karena pikiran yang sangat cerdas dan cerdik itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.